Meningginya 3 pasien COVID-19 asal Banyumas, Jawa Tengah diketahui terkena gejala happy hypoxia, dinilai sangat membahayakan, pasalnya gejala ini baru. Kasus positif corona semakin bertambah setiap harinya. Ditambah dengan adanya gejala baru yaitu happy hypoxia. Apa sih happy hypoxia itu? Happy hypoxia adalah penurunan kadar oksigen dalam darah yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan pernafasan seperti sesak nafas. Nah, happy hypoxia menyebabkan pasien yang terinfeksi COVID-19 tidak merasakan sesak, dikarenakan banyaknya infeksi yang terjadi pada tubuh akibat virus SARS-CoV-2. Infeksi yang terjadi pada tubuh menghambat sinyal yang dikirimkan ke otak, akibat terjadinya inflamasi atau peradangan. Saat mengalami happy hypoxia, maka saturasi oksigen mengalami penurunan di bawah level normal, yaitu mencapai 70-80%. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan ikatan hemoglobin terhadap oksigen, sehingga oksigen yang disampaikan ke seluruh sel pada jaringan tubuh pun berkurang. Bisa memungkinkan terjadinya happy hypoxia dikarenakan si pasien itu memiliki penyakit penyerta seperti gangguan jantung, hipertensi, dan obesitas, di mana penyakit ini dapat mempengaruhi imunitas menjadi menurun, serta fungsi sel imunitas juga menurun. Dengan demikian, sel imun dalam pasien menjadi tidak maksimal dalam melawan infeksi tersebut, sehingga rentan mengalami komplikasi serius dalam tubuhnya. Alat untuk mendeteksi dan menghitung detak jantung tiap menitnya pada tubuh seseorang pada pasien COVID-19, terutama pada pasien dengan gejala happy hypoxia ini dinamakan pulse oximeter. Selain kita harus waspada terhadap gejala happy hypoxia dalam COVID-19, kita juga perlu waspada terhadap gejala yang timbul dari serangan penyakit umum seperti batuk, flu, demam, dan lain-lain. Karena gejala tersebut dapat beresiko sangat berbahaya dan dapat menimbulkan penyakit yang lebih serius. Agar kita tidak menyepelekan gejala-gejala tersebut, maka kita perlu mengetahui perbedaan antara gejala umum dan gejala yang terjadi pada pasien COVID-19. Nah, flu ini terjadi ketika rhinovirus menyerang sistem pernafasan yang biasanya muncul 1-3 hari setelah terpapar virus dari orang lain yang sedang sakit. Namun, biasanya juga sembuh dalam waktu 4-9 hari. Nah, pada flu ini biasanya terjadi gejala-gejala ringan atau gejala umum seperti bersin-bersin, lalu hidung tersumbat dan berair, kemudian ada batuk, lalu sakit tenggorokan, sakit kepala, dan demam. Namun, demam di sini tuh jarang dialami oleh seseorang, tidak sesering pada pasien COVID-19. Adapun pada gejala COVID-19, namun yang pertama akan kita bahas mengenai gejala umum. Gejala umum di sini meliputi demam, batuk kering, dan kelelahan. Nah, yang kedua ada gejala yang sedikit tidak umum pada pasien COVID-19. Gejala ini meliputi
rasa nyeri atau tidak nyaman atau ngilu pada anggota tubuh. Kemudian yang kedua, ada rasa sakit tenggorokan. Yang ketiga, diare. Yang keempat, konjungtivitas. Yang kelima, demam. Yang keenam, hilangnya indera perasa atau penciuman. Dan yang ketujuh, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Yang terakhir, ada gejala yang serius, yang mana tentunya gejala ini sangat membahayakan. Gejala ini meliputi sesak napas, kemudian rasa sakit atau tertekan pada dada. Yang terakhir, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Orang dengan gejala ringan diharuskan untuk merawat diri atau isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Gejala COVID-19 ini biasanya muncul 5-6 hari setelah terpapar virus dari orang lain. Namun bisa juga 14 hari setelah terpapar virus dari orang lain. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Semoga kita selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa. Semoga Indonesia kembali semarak dengan semangatnya. Semoga bumi ini kembali menjadi sehat dan memancarkan sinarnya kembali.